Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa kembali di mata kuliah aplikasi komputer. Setelah kita belajar tentang toolbar draw dan modify, sekarang kita akan belajar tentang toolbar annotation dan block ya. Annotation ini adalah toolbar untuk memberikan keterangan ya dalam program AutoCAD. Jadi gambar-gambar yang sudah kita buat itu nanti bisa kita berikan keterangan seperti teks, kemudian dimension. Dimension ini bisa berbentuk linear ya, bisa berbentuk kemiringan, kemudian angular dan seterusnya. Kemudian ada leader ya. Leader ini untuk memberikan keterangan panah ya, biasanya sering kita lihat. Dan jenisnya ada seperti ini. Kemudian ada lagi tabel ya. Tabel ini berarti nanti untuk membuat tabel biasanya digunakan untuk gambar kerja di kusen ya. Kusen pintu jendela itu biasanya perlu dengan tabel. Namun juga bisa juga untuk gambar engineering yang lain seperti tabel daya electrical mechanical seperti itu, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk blok ya, blok untuk group ya. Nah, ini sama. Jadi bisa kita insert, jadi kita bisa memasukkan blok yang sudah ada, atau bisa kita create atau membuat atau mengedit, kemudian bisa mengedit atribut. Ya, atribut ini juga termasuk salah satu termasuk blok juga. Jadi group ya. Jadi misalnya kita membuat satu blok, kemudian blok itu kita copy, satu berubah maka yang lain pun ikut berubah karena termasuk dalam blok yang sama. Oke, kita langsung coba ya. Toolbar annotation untuk tool text ya. Jadi kalau kita klik di bawah ini ada multi line text, kemudian ada single line text ya. Coba kita yang multi line text dulu. Nah, kursor kita akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ada ABC-nya seperti itu ya. Caranya kita klik kiri di workspace kita, kemudian tidak perlu ditahan, dibebaskan saja kursornya, kemudian digeser ke kanan sedikit, dia otomatis akan membentuk bidang teks seperti ini, dan otomatis toolbar kita menjadi berubah menjadi text editor ya. Jadi di sini ada style ya, ada formatting, kemudian ada paragraph, insert, spell, dan seterusnya. Nah, ini stylenya kalau kita sudah membuat template itu bisa nanti diambil di sini, dipilih, tapi kita gunakan yang standar dulu. Kemudian di sini ada formatting. Formatting ini ada match, itu maksudnya kalau kita sudah membuat teks kemudian teksnya berbeda, tinggal menyamakan, kita klik ini nanti match text formatting, kemudian kita klik yang teks berikutnya, dia akan otomatis sama. Ya, nanti kita buat contohnya ya. Kemudian ini ada bold, ada untuk menyebabkan ketebalan ya, underline, italic, kemudian overline. Kemudian ini ada fontnya ya, fontnya ini banyak, bisa kita pilih ya, kita gunakan yang standar dulu, Arial. Kemudian ini ada color, tapi by layer dulu ya, biarkan putih. Kemudian di formatting ini juga masih banyak, tapi ini jarang sekali digunakan. Kemudian ini ada paragraf, jadi tulisannya mau rata tengah, rata kiri ya, sebagainya itu nanti bisa diatur di sini. Ini pun juga sama seperti Word ya, seperti di program Word. Kemudian di sini ada pembuat kolom, ada simbol juga yang bisa kita masukkan ya, decrease, plus minus, diameter, ya, itu bisa kita masukkan. Kemudian ini spell check ya, untuk melihat atau mengaktifkan cek bahasa ya, bahasa formattingnya sudah betul atau belum. Tapi ini juga jarang sekali digunakan. Ya, ini close text editor ya, untuk mengclose. Kemudian di sini ada find and replace ya. Jadi misalkan ada kata yang sudah ditulis apa di dalam gambar kerjanya, tiba-tiba ada yang salah, maka tinggal find and replace, otomatis dia akan replace. Sama persis seperti di program Word ya. Kemudian di sini ada more, di sini jarang digunakan. Kemudian ruler, penggaris. Nah, ini kalau kita klik di sini hilang ya. Nah, tidak nampak. Kemudian di sini close editor. Kalau saya close nanti dia akan hilang. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lagi ya, teks yang multi line text. Klik di sini, klik kiri, lepaskan mouse-nya, digeser sedikit, klik, kemudian klik kiri ya, kemudian kita tuliskan, ketik di keyboardnya aplikasi komputer ya.
Nah, ini cara mengaturnya supaya lurus ya. Bisa kita klik kiri di sini ya sampai bentuknya berubah seperti ini kursor kita, dan kita geser ke kanan. Nah, ini jadi seperti ini. Oke, kemudian coba kita edit ya. Jadi setelah kita menulis seperti ini, kita klik 2 kali, dia akan muncul kembali text editor. Kalau kita mau selesai, close editornya ya. Nah, ini kalau kita close lagi, ini sudah ganti. Atau di escape saja juga bisa, klik tombol escape ya di keyboard kalian, ini otomatis dia akan kembali ke toolbar standar. Kemudian kalau kita edit, klik 2 kali tulisannya, kemudian kita blok misalkan aplikasi, mau kita ganti dia lebih bold ya. Nah, dia akan otomatis menjadi lebih tebal. Begitu juga dengan italic, underline ya, kemudian overline. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian juga bisa kita ganti fontnya ya, fontnya kita ganti, misalkan kita pilih misalkan Times New Roman, kita tinggal pilih ketik Times New Roman, otomatis dia akan berubah ya. Kemudian size-nya bisa berubah di sini ya, misalkan kita bawa menjadi 10, enter. Nah, seperti ini, wah besar sekali ya. Nah, kita coba buat 5, kemudian warnanya kita ganti warna orange. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau mau lurus kita geser kembali. Nah, seperti ini. Aplikasi komputer. Ini sudah kembali ke toolbar semua, tapi kalau mau mengedit lagi tinggal klik 2 kali lagi, dia otomatis akan seperti ini. Kemudian coba kita enter. Kita masukkan simbol ya, kita masukkan simbol misalkan plus minus. Nah, dia otomatis seperti ini. Kemudian mau decrease atau derajat, nah, seperti itu, misalkan 16 derajat, nah, tinggal seperti ini ya. Bisa juga 16 derajat atau menulis decrease-nya itu kalau misalkan kalian susah harus menggeser-geser kursor ya, ini bisa menggunakan simbol-simbol yang ada di sini. Ini shortcut-nya ya. Jadi untuk membuat decrease ini adalah persen D. Nah, jadi waktu di sini ngetiknya ketik persen D. Nah, otomatis dia akan menjadi decrease. Nah, itu untuk simbol ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk editing teks ya. Kalau sudah baru kita close editor seperti ini. Ya, shortcutnya T ya, T ya, jadi muncul. Oke, selanjutnya kita ke single line ya. Single line ini sama, klik kiri, kemudian bedanya kalau tadi di multi-line text itu muncul huruf ABC ya di kursor kita, tapi kalau di single line ini hanya kursornya berubah seperti ini. Kemudian kita klik kiri ya, kemudian ditarik ke samping, kemudian ditarik ke atas, boleh, supaya dia lurus seperti ini. Nah, semakin panjang tarikan kita maka semakin besar tulisannya. Itu kelebihannya dari single line ya. Nah, jadi kita coba ulang lagi tapi dengan ukuran yang kecil. Single line, klik kiri di sini sekian, klik kiri di atas sekian. Nah, dia otomatis kecil itu. Jadi kalau kita base point-nya panjang dan tinggi, dia akan menjadi lebih besar. Nah, kita coba menuliskan lagi arsitektur ya. Nah, arsitektur, kemudian kita enter. Nah, bedanya kalau kita tadi enter seperti multi-line text, itu di enter dia berhenti, tapi kalau di sini dia seperti menulis secara terus-menerus. Bisanya kita klik escape ya, tekan escape dia akan berhenti. Nah, kalau kita klik yang single line, dia akan langsung teredit seperti ini. Dia tidak muncul toolbar yang edit teks tadi. Nah, tapi kalau yang multi-line text ini ya, nah ini langsung muncul text editor. Ini bisa diedit ya, klik kiri, kemudian klik kanan, properties ya, klik properties. Di sini ada settingannya ya. Di sini ada general, seperti warnanya kita bisa ubah, kemudian teksnya kita bisa pilih ya, height-nya berapa, misalkan 5, dia akan jadi lebih tinggi, lebih besar ya. Ya, nah, seperti itu. Jadi itu bedanya antara multi-line text dan single line text. Oke, sekarang kita ke dimension ya. Dimension ini untuk memberikan ukuran ya.
Nah, jadi gambar-gambar itu pasti jelas membutuhkan ukuran untuk mengetahui panjangnya, lebarnya, ketebalannya, dan sebagainya. Jadi sangat penting juga. Selain teks ada dimension, ini juga sangat penting ya. Dimension ini ada dimension linear, kemudian ada aligned, ada angular ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita membuat dimension jenis linear, maka shortcutnya adalah DLI ya. Nah, di sini ada dimension linear, nah gitu bacanya. Kemudian kita enter atau spasi, klik 1, klik 2, ini akan muncul seperti ini. Nah, tulisannya kok kecil Pak? Nah, ini bisa digeser. Dan kalau mau memperbesarkan bagaimana? Nah, ini kita sebelum mencoba untuk mengaplikasikannya, kita setting dulu dimensionnya. Jadi ketik D sebagai shortcut untuk dim style ya, dimension stylenya, kemudian enter. Nah, ini akan muncul Windows Dimension Style Manager. Nah, di sini kita lihat previewnya seperti ini. Oke, lalu bagaimana cara mengubahnya? Kita tinggal klik ini ya, new. Nah, ini membuat new, berarti tinggal dinamai apa. Misalkan kita membuat aplikasi komputer ya. Continue, dia akan muncul. Oke, kita coba untuk mengedit satu-satu ya, sesuai dengan standar yang sering saya gunakan. Jadi mulai dari line ya, kita pilih by layer, kemudian di ketebalannya ini bisa by layer saja, kemudian di baseline spacing ini kita beri angka 100, kemudian di sini kita beri angka 80, kemudian kita di sini berikan angka 50. Kita pindah ke simbol dan arrows. Jadi karena kita sering gunakan di arsitektur itu architectural text, kita pilih architectural text, kemudian leadernya kita pilih dot, kemudian row size-nya saya biasanya menggunakan angka 100. Ini biarkan semua, tidak apa-apa. Kemudian kita pindah ke teks. Teks itu kita mau standarnya atau kita mau ganti, tinggal kalian pilih di sini ya, tapi kita gunakan Arial dulu, tidak apa-apa. Kemudian tulisan ini colornya kita gunakan warna hijau mungkin ya, supaya terlihat. Kemudian fill colornya biarkan saja putih, angkanya kita ganti ke 225. Kemudian ini biarkan, kemudian ini center tetap ya, kemudian ini diganti offset from dim line ini 50 supaya tidak nempel. Kemudian text alignmentnya kita pilih yang aligned with dimension line. Nah, jadi tengah seperti ini ya, nah, seperti ini, atau horizontal, jadi dia semuanya horizontal. Kalau ini mengikuti dengan kemiringan gambar, dimension line-nya miring maka dia akan ikut miring ya. Tapi kalau kita horizontal, nah ini semuanya horizontal semua, jadi yang dimensi miring pun dia akan horizontal. Tapi biasanya standar yang sering digunakan sih ya, ini seperti ini ya, atau ISO standar ini juga sama sih kurang lebih, cuman saya sering pakai aligned with dimension line, jadi segaris dengan posisinya segaris dengan dimensinya. Kemudian kita pindah ke fit, ini biarkan saja. Kemudian primary unit ya, primary unit kita pilih desimal tetap ya, kemudian 0, di belakang angkanya supaya tidak panjang-panjang kita pakai 0,2 ya di belakang koma ya. Oke, jadi biarkan seperti ini, jadi lebih ringkas ya, baru di oke. Alternatif unit dan toleransinya tidak perlu diedit, kita tinggal oke. Nah, nanti kita langsung otomatis muncul di sini ya, ada native, kemudian aplikasi komputer dan standar, dan kita pilih ini ya, kita klik dulu aplikasi komputer sampai warna biru seperti ini, kemudian set current. Nah, supaya dia di apply nanti kalau kita membuat dimension. Kalau sudah baru kita close. Nah, kita coba membuat dimension. Nah, sekarang kita coba ya dimension, kita klik yang pertama, kemudian klik yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Kalau teksnya mungkin terlalu besar ya, nanti kita bisa edit di dimension tadi, D spasi atau enter, kemudian kita pilih yang ini sudah aplikasi komputer, kemudian modify, jangan buat new lagi tapi modify ya. Kita pindah ke teks, teksnya mungkin terlalu besar, kita membuat menjadi 200 misalkan, dia otomatis lebih kecil. Kemudian kita oke,
kita set current, jangan lupa close. Nah, dia otomatis mengecil sendiri ya. Lalu di sini ada dimension secara linear. Nah, secara linear ya, coba kita dimensi secara linear. Ini ya seperti ini ya contohnya. Jadi membuat dimensi secara lurus. Oke, misalnya kita ingin membuat keterangan di sebuah kotak ya yang berukuran 5 meter kali 2500 mili ya, 2,5 meter. Nah, seperti ini kita buat keterangan ukurannya 5 kali 2,5 ya. Di sini ada jenis-jenisnya. Kalau bendanya lurus seperti ini maka kita menggunakan linear ya. Nah, di sini adalah dim linear. Ini keterangannya, deskripsinya bisa kalian baca nanti. Nah, cara aplikasinya bisa kalian klik linear ini ya. Kemudian klik dari ujung ke ujung ya, tidak perlu ditahan. Klik kiri dilepas, klik kirinya di mouse, kemudian klik kiri lagi, dilepas lagi, tarik ke atas. Nah, klik kiri lagi. Nah, jadi seperti ini untuk membuat ukuran. Begitu juga yang samping ya, karena ini masih lurus maka kita juga akan menggunakan dimension yang jenis linear. Sokatnya adalah DLI ya, dim linear. Kemudian kita enter atau spasi, sama kita klik ujung ke ujung. Kita tarik lagi, klik kiri lagi. Nah, seperti ini ya. 500 satuannya mili ya. Kalau misalkan kita membuat satuannya cm dalam keterangannya, maka kita ubah di dim style tadi ya. D enter, kemudian modify ya. Di modify ini nanti kita ubah di primary unit ya. Primary unit ini kita ubah scale vektornya ya menjadi, karena tadi mili kita menjadikan senti maka ditulis 0,1. Kemudian kita enter dan kita OK. Jangan lupa set current kemudian close. Nah, otomatis ini sudah menjadi 500 cm atau 5 meter. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah dimension line atau DLI sokatnya. Bisa juga misalkan mempersingkat ya, mempersingkat pengukuran. Jadi daripada kita klik satu, klik yang lain, langsung garis ini yang kita mau ukur ya, berarti tinggal DLI spasi atau enter 2 kali, spasi 2 kali, dia akan, kursor kita akan menjadi kotak dan kita klik garisnya, klik kiri tinggal geser. Nah, klik kiri lagi. Nah, itu untuk mempermudah jika satu garis ini tersambung. Tapi kalau garisnya, kasusnya seperti ini garis 1 kemudian garis 2 ya, kalau kita klik ini berpisah, ini DLI enter 2 kali atau spasi 2 kali, ini terpisah seperti ini. Nah, ini kekurangannya seperti itu kalau kita gunakan DLI enter 2 kali. Jadi kalau seperti ini kasusnya, maka kita bisa DLI dari ujung ke ujung, kemudian kita tarik seperti ini ya. Jadi ada 534 cm ya, jadi tidak satu-satu. Bisa juga garis ini kita join ya. Nah, J klik 1, klik 2, enter. Ini garis ini sudah menjadi 1, DLI, kemudian DLI spasi lagi atau enter lagi sama. Nah, seperti ini. Jadi bisa garisnya kita gabung dulu. Oke, kemudian itu untuk dimension yang linear. Kemudian ini dimension yang miring ya. Nah, kita coba hapus dulu. Kita coba hapus dulu yang ini. Kemudian kita miringkan ini ya, seperti ini. Nah, ini ukurannya berapa miring ini? Nah, berarti kita pakai yang dimension yang ini ya, yang likened. Kita klik di sini sama, dari klik kiri, kemudian klik kiri lagi yang kedua, kita tarik. Nah, ternyata panjangnya 3 meter 14 sekian. Nah, sokatnya adalah DAL ya, dim likened, enter sama ya, klik pertama, klik kedua, geser. Nah, mau lebih cepat seperti tadi ya, bisa DAL kemudian spasi lagi, klik garisnya dan geser. Nah, itu sokatnya ya, DAL. Kalau ini DLI. Kemudian ini untuk angular, untuk kita melihat
berapa sudutnya. Contohnya misalkan saya buat garis di sini dari sini ke sini ya. Ini sudutnya berapa? Ini berarti tinggal kita membuat angular. Kita klik angularnya dari klik garis pertama, klik garis kedua. Kemudian kita geser 39 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi di bawahnya ini untuk mengetahui panjang dari sebuah arch atau lengkung. Kita misalkan buat arch dulu, klik satu, klik kedua, misalkan seperti ini ya. Nah, ini berapa panjangnya ini? Nah, ini tinggal kita klik arch ya, klik sini di atas, kemudian kita tarik. Nah, dari ujung sini ke ujung ini adalah 8 meter 10 panjangnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada radius untuk mengetahui jari-jari sebuah lingkaran. Kita coba buat lingkaran dulu, C, circle ya. Circle ini kemudian berapa radiusnya kita kurang tahu, maka kita cari tahu di radius ya. Diklik sini, otomatis kita akan tahu ternyata radiusnya ada 2 meter 93 sekian. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada diameter. Diameter sama, tinggal kita klik, dia otomatis muncul keterangan diameternya. Kalau kita tarik ke sini berarti keterangannya ke dalam, kalau ini keluar tinggal kita klik ya, di sini klik. Nah, berarti diameternya ada 5 meter 87, sekian. Nah, itu untuk keterangan-keterangan dimensi ya, ukuran. Jadi ada dim line, ada lightnet, angular, dan seterusnya ya. Ini jarang digunakan ya, nanti kalian pelajari sendiri. Nah, oke, selanjutnya kita ke leader ya. Leader ini adalah pemberi keterangan ya. Nah, jadi di sini leader ya. Nah, untuk settingannya ada lead, kemudian di sini M Light Style. Jadi ketik dulu lead, nanti di sini muncul M Leader Style. Kita klik di sini ya. Kita bisa melihat seperti ini previewnya. Kemudian bisa kita membuat baru, bisa modify ya. Leadernya bisa kita formatnya kita pilih, misalkan kita pilih dot, kemudian size rows-nya berapa, kemudian teksnya berapa ya. Nanti bisa kalian pilih sendiri ya, sesuai dengan standar yang kalian mau pakai. Oke, misalkan seperti ini, kita oke, kita set current, kita close, kita coba ya. Jadi sokatnya ada lead, kemudian kita spasi, klik di bidang ini, kemudian supaya misalkan miring jangan lupa ortonya dimatikan, misalkan klik di sini, kemudian F8-nya dihidupkan lagi atau ditekan lagi, hidupkan ortonya jadi lurus, kemudian klik di sini, kemudian kita enter, optionnya kita pilih MTag, kemudian kita tinggal tuliskan di situ misalkan lingkaran dan kita enter ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk memberikan keterangan atau yang sering kita sebut sebagai leader ya, atau lead sokatnya. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, misalkan tingginya kita buat 1000, di sini juga row height-nya kita buat 1000, kemudian kita oke. Nah, seperti ini ya. Jadi muncul teks seperti ini. Nanti tinggal kita masukkan tulisan-tulisannya di tabel ini. Oke, jadi itu adalah annotation ya. Ini settingannya ya, settingan untuk teks ya, kemudian settingan untuk line ya. Di sini sudah ada previewnya, mau dipilih yang mana. Kemudian template ya, ini templatenya mau dipilih yang mana. Kemudian di sini ada leader, kalau kita nanti membuat leader sendiri. Nah, seperti ini tadi, ini saya ubah jadi bulat ya. Kemudian ini tabelnya juga sama. Nanti kalau kalian sudah membuat template akan muncul di sini, tadi tinggal milih saja. Nah, jadi itulah isi ataupun toolbar untuk annotation atau keterangan ya. Jadi mulai dari membuat teks, kemudian membuat ukuran dengan garis, dengan lingkaran dan seterusnya, dan membuat keterangan-keterangan yaitu leader ya. Kemudian membuat tabel untuk keterangan-keterangan yang membutuhkan tabel. Oke, kita lanjutkan ke blok ya. Nah, tadi annotation sudah, kita delete dulu. Blok ini sama seperti yang kita membuat group ya. Jadi blok kalau kita disebutnya di
AutoCAD ya, untuk membuat benda-benda yang pecah-pecah, misalkan ada bentuk-bentuk yang banyak, misalkan seperti ini ya, ada kotak, kemudian ada kotak lagi di atas, kemudian ada kotak lagi, kemudian ada seperti ini, ada circle misalkan ya. Nah misalkan seperti ini, kita ini jadi satu-satu supaya jadi blok ya, kita harus group ya semuanya. Jadi itu fungsinya untuk blok ya. Jadi di sini ada insert ya, kita bisa memilih mau di insert dari mana. Nah di sini ada block definition. Jadi misalkan kalau kalian mau create, membuat ya, tinggal create ini ya, create, kemudian nanti akan muncul Windows block definition. Jadi diberikan nama apa. Jadi misalkan ini ya, saya buat ini mirip seperti meja rias misalkan ya. Jadi tinggal, kalau saya biasanya paling cepat adalah kita blok semuanya seperti ini, baru kita tekan shortcut B ya, B itu blok ya. Kemudian kita klik, di sini akan muncul seperti tadi create tadi ya, block definition ya. Kalau kita klik create dulu, maka nanti selectnya di sini. Jadi kita nyelek objeknya. Jadi setelah muncul Windows ini baru kita select. Kalau saya tadi kebalikannya ya, jadi kita select dulu objeknya baru kita blok, kemudian kita beri nama meja rias misalkan, enter. Nah ini sudah menjadi satu kesatuan ini. Nah saya pilih yang kakinya saja, ini sudah menjadi satu kesatuan semuanya. Lalu misalkan ini kita copy ya, CO, kita pindah ke sini misalkan seperti ini. Nah blok ini layaknya komponen, layaknya grup yang terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau satu edit maka yang lain berubah. Ini contohnya ya, misalkan saya edit yang bagian ujung sini, kita klik kanan ya, klik kanan atau klik 2 kali, ini bisa ya, meja rias muncul ya. Nah, jadi kalau klik kanan ya untuk mengedit, kemudian edit block in place atau block editor. Nah kalau kita block editor, kita akan muncul Windows workspace baru, di mana ini khusus untuk mengedit blok saja. Misal ini ya, ini saya klik, ini saya geser ke sini, terus kemudian dua-duanya kaki ini saya move, ini juga sama biar rapi ya, seperti ini. Kemudian oh ini tidak sama, ini kita stretch saja, stretch, kemudian kita jajarkan, nah seperti ini. Nah setelah kita selesai mengeditnya, klik kanan, close block editor. Di sini nanti akan ada muncul save atau discard atau tidak di save. Kita pilih yang save, otomatis semuanya berubah ya. Jadi lingkarannya tadi yang separuh jadi berpindah ke tengah semuanya, kakinya jadi rapi semuanya. Nah itu kelebihan dari blok ya. Jadi satu berubah semua yang lain. Nah ini juga ada block editor. Kalau kita klik mau blok yang mana mau kita edit, misalkan yang ini, nah ini muncul lagi nih, tinggal di OK, dia akan muncul seperti itu ya. Ini close block editor. Kemudian kalau kita mengedit tapi tetap tempatnya di sini, bisa. Jadi klik objek ini, di sini ada edit block in place. Nah, kita klik, kemudian kita benar memilih ini, kita OK. Nah ini masih di Windows yang sama, tinggal kita geser atau kita edit. Jangan tetap seperti ini, tinggal kita close, klik kanan close ya, save, edit. Nanti ada pertanyaan seperti ini, di OK saja. Nah semuanya berubah. Jadi tanpa harus masuk di window edit block ya, block editor ini tadi ya. Oke, kemudian blok ini bisa dipecah juga, bisa dengan cara explode ya, di program di toolbar modify ya. Di toolbar modify ini ada explode, jadi tinggal diklik bendanya X kemudian enter. Nah ini sudah pecah lagi kembali seperti semula. Yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini tetap, karena kita hanya memecah salah satu saja. Sama dengan rectangle ini satu, kalau kita explode X enter, dia akan menjadi garis satu-satu. Kalau kita baca lagi bisa nggak garis Pak menjadi titik? Nggak bisa ya. Nah kita add ya, tetap satu, ini satu kesatuan, walaupun definisi garis adalah kumpulan dari titik-titik. Nah itu adalah blok ya. Jadi kita bisa create ya, bisa edit, bisa membuat. Nah di bawah ini ada atribut ya. Tapi atribut ini untuk saat ini tidak kita pelajari dulu, karena ini untuk yang sudah, kalau menurut saya sudah sangat mumpuni. Contohnya misalkan kita membuat
atribut angka-angka atau simbol-simbol di mana nanti hubungannya dengan teks tag ya. Ini akan saya berikan contoh. Nah, misalkan seperti ini. Ini gambar denah ya. Nah, ini menggunakan atribut ini, keterangan seperti ini. Jadi kalau kita klik kanan di sini ada edit atribut. Nah, di sini ada hurufnya A, kemudian text optionnya apa, ya, propertiesnya seperti apa, lingkaran atau apa. Nah, ini kita nanti bisa memilih mau seperti apa. Nah, ya, misalkan kita ganti hurufnya menjadi huruf C, enter, nah otomatis dia akan menjadi huruf C. Nah, ini satu kesatuan, tapi yang lain tidak ikut berubah. Jadi seperti itu pengertian dari atribut ya. Nah, ya, jadi itu atribut ya, untuk kita membuat blok atau grup, tapi bisa diedit di dalamnya menjadi teks tadi ya, menjadi keterangan-keterangan ya, seperti ini. Enhance atribut editor, jadi atributnya nilainya apa ya dalamnya, kemudian teksnya kita bisa pilih, kemudian middle center dan posisinya, besarannya huruf ya, kemudian ini ya mau kita buat seperti apa ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk atribut. Tapi kalau untuk yang basic saya rasa belum terlalu perlu untuk membuat atribut ya. Oke, jadi itu ya untuk membuat keterangan annotation ya, mulai dari teks, kemudian dimensi untuk ukuran, dan leader keterangan ya, keterangan berpanah seperti itu, kemudian tabel, kemudian membuat blok ya, create blok, bisa kalian select dulu bendanya semuanya, baru di klik B, kemudian enter ya. Nah, jadi misalkan seperti ini, saya ulangi lagi, select semuanya, B spasi enter. Nah, nanti di sini dinamakan meja rias 2. Nah, kalau tadi 1 ini 2, jadi kalau kita edit yang sini tidak ada masalah ya. Yang lain tetap karena yang bloknya berbeda. Close, save ya, close, save. Nah, jadi yang lain tetap karena ini tadi namanya adalah blok meja rias, tidak ada angkanya. Kemudian yang kedua ini adalah blok meja rias 2 ya. Nah, oke, saya tunjukkan juga contoh dari tabel ya, penggunaan tabel di gambar kerja ini. Jadi di sini ada tabel seperti ini. Nah, ini untuk kusen pintu dan jendela. Jadi C3 keterangannya apa? Nah, ini adalah tabel yang bisa digunakan di dalam gambar kerja. Ya. Oke, so seperti itu untuk toolbar annotation dan blok ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa dimengerti. Silakan mencari referensi lain di video-video tutorial yang lain seperti di YouTube maupun di website-website yang mempelajari tentang AutoCAD. Bisa juga langsung kepada dosen pengampu masing-masing ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.